Selamat sore, shalom. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah
layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Maka genapi firman Tuhan atas bangsa ini. Yesuslah Tuhan
mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang sudah siap katakan amin. Kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, besok kita memperingati 81 tahun Indonesia merdeka. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan katakan 3 kali merdeka 3 kali, oke? Oke. Yang sudah siap katakan yes. Yes. Ya, saya hitung dari sekarang ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Kemuliaan Ibu. Haleluya. Ya, sama Bapak Ibu. Ya elah, yang semangat dong hari kemerdekaan itu. Shalom semuanya. Haleluya. Katakan kiri kanannya, engkau berharga di mata Tuhan. Ya, hari ini kita mau dengerin suatu firman Tuhan yang memang betul-betul bisa menguatkan kita, dan kita juga akan melakukan sesuai tahap-tahap yang Tuhan berikan buat kita pada sore malam hari ini. Mari kita buka di Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Siap? Yang sudah siap katakan amin. Amin. Yosua 1 ayat 1 katakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Musa mati, sebab itu siapa sana, seberanilah saya ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat keempat, daripada gunung dan gunung di mana sebelah sana itu sampai ke selesai, yang disebut seluruh tanah Efrat sampai ke laut besar, semuanya akan menjadi daerah. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini menuju negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan pun akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, kitab Yosua ini ditulis oleh Yosua sendiri, tapi di akhir-akhir di ayat terakhir itu ditulis oleh Eliezer dan Pinehas mengenai kematian dan penguburan Yosua. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 8, dan saya akan kasih judul khotbah saya, raihlah janji Tuhan. Yuk, sekali lagi katakan, raihlah janji Tuhan. Katakan amin. Amin. Yosua 1 ayat 1 sampai 8 menceritakan Tuhan berfirman kepada Yosua supaya Yosua atau Yosua abdi Musa itu menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah atau negeri yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi katakan,
pengganti. Yosua adalah pengganti dari Musa. Abdinya Musa itu sendiri. Dan Tuhan mengatakan pada Yosua untuk membawa bangsa Israel menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Tuhan juga berjanji kepada Yosua, tanah yang diinjak itu menjadi milik Yosua. Dari tadi di ayat berapa tuh ada daerah-daerah yang Tuhan sudah sebutkan, dari padang gurun, gunung Libanon, sungai Efrat sampai laut besar. Tuhan juga berjanji kepada Yosua untuk memimpin bangsa ini menuju tanah atau negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan juga mengingatkan buat Yosua untuk berhati-hati di dalam bertindak, tidak boleh menyimpang ke kiri ke kanan, jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Bahkan Tuhan juga berjanji sama Yosua, bahkan apa yang Yosua lakukan perjalanannya akan berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan kepada Yosua, abdinya Musa, untuk menjadi pengganti Musa. Dan Yosua lah yang membawa bangsa Israel menuju tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada Yosua. Bagaimana dengan kita? Yosua adalah orang yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa itu, bangsa Israel, menuju tanah perjanjian atau tanah atau janji Tuhan memberikan negeri yang penuh susu dan madu kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita menerima janji-janji Tuhan dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, atau bulan lepas bulan, bahkan tahun berganti tahun? Apakah kita meraih janji-janji Tuhan itu? Perjalanan Yosua nggak seperti yang kita baca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Enggak, saudara. Ada tahapan-tahapan yang Yosua lalui, dan Yosua mendengar selalu perintah-perintahnya Tuhan. Nah, yang sekarang ini yang Tuhan ingatkan buat kita semua, bagaimana caranya kita meraih janji Tuhan. Kalau Yosua bisa sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan, kita pun juga akan meraih janjinya Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama yang Tuhan ingatkan buat kita semua, kalau kita mau meraih janjinya Tuhan, seperti Yosua juga menerima janjinya Tuhan. Kalau kita baca ayat-ayat atau pasal-pasal berikutnya, sungguh luar biasanya Yosua selalu mengandalkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga ingatkan buat kita semua. Yang poin yang pertama, bagaimana kita caranya meraih janjinya Tuhan? Andalkan Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Cara yang pertama atau poin yang pertama, kalau kita mau meraih janji-janjinya Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yosua 1 ayat 2a katakan, hambaku Musa telah mati. Artinya Yosua sudah gak bersama-sama dengan Musa lagi. Begitu juga dengan kita. Waktu kita hidup di dunia ini, kita ada di dalam rumah tangga kita, kita ada di dalam pekerjaan kita, kita ada di dalam usahanya kita. Gak ada yang kita mau andalkan lagi. Kekuatan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Yosua tidak bersama-sama dengan Musa. Cara yang pertama yang Yosua lakukan, dia dengerin selalu perintahnya Tuhan. Karena gak ada temannya lagi, gak ada pemimpinnya yang sebelumnya. Musa gak ada lagi, gak bersama-sama dengan dia. Yosua yang menerima perintah step kedua dari Tuhan. Dari Musa turun ke Yosua. Hanya mengandalkan Tuhan lah.
Yosua bisa membawa bangsa Israel masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan. Begitu juga buat saudara dan saya. Apa yang menjadi pergumulan? Apa yang menjadi kerinduan? Apa yang menjadi doa-doamu? Andalkan Tuhan. Sing adalah wang, kalau kata orang Ambon. Hanya Tuhanlah andalan kita. Kita menaruh harapan kepada Tuhan. Taruh hidupmu, taruh pengharapanmu, taruh doamu, taruh segala kekuatanmu. Hanya Dialah yang sanggup mengubah kehidupanmu. Hanya Dialah andalan kita. Gak ada lagi. Yosua sangat mendengarkan step-stepnya Tuhan. Coba kita buka Pak di Yosua 1 ayat 10. Yosua 1 ayat 10. Minta tolong Pak. Ini step-step yang Yosua lakukan. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya. Artinya berarti ada step-step yang dilakukan Yosua untuk meraih dan menerima semua berkat Tuhan atau tanah yang atau negeri yang Tuhan janjikan. Ayat 10 ini mengingatkan buat kita semua bahwa ada step-step yang dilakukan oleh Yosua. Dan hari ini step yang pertama yang Tuhan berikan buat kita, Yeremia 17 ayat 7. Andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Poin pertama, andalkan Tuhan. Kalau saudara pengen dan bahkan nyata di tangan saudara berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, Yeremia 17 ayat 7 ini menjadi kekuatan kita. Untuk step pertama kita melakukan, andalkan semua di dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan katakan Yosua 1 ayat 2b, katakan Yosua 1. Sebab itu bersiaplah sekarang. Poin kedua yang Tuhan ingatkan buat kita semua untuk meraih janjinya Tuhan. Sebab itu bersiaplah sekarang. Artinya ada prioritas yang kita utamakan. Apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Karena janji-janji Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, berarti ada tindakan yang kita lakukan, ada prioritas yang kita lakukan untuk kita berjalan bersama Tuhan. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada prioritas. Firman Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu. Berarti ada yang kita dahulukan, ada yang kita prioritaskan. Begitu juga Yosua bersiaplah sekarang. Dia gak menunda-nunda waktu. Dia gak ntar aja lah Tuhan, nanti aja lah Tuhan, sebentar lagi Tuhan, pekerjaan sudah menunggu, berkat Tuhan sudah menunggu, tapi kita gak siap-siap menerimanya. Andalin Tuhan, yes, tapi gak bersiap-siap untuk menerima janji Tuhan. Berapa banyak orang yang diberkati Tuhan bukan jadi berkat, tapi jadi bilat. Gak serupa dan segambar dengan Tuhan, tapi dia bermegah atas kekayaannya. Banyak. Dan hari ini kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, ada prioritas yang Tuhan ingatkan buat kita semua. Yosua tahu, bersiaplah sekarang. Dia bersiap-siap. Tubuh jiwa rohnya diserahkan semua ke Tuhan. Karena Tuhan mau pakai Yosua untuk membawa bangsa yang besar. Kalau hari ini Bapak Ibu menjadi CEO, menjadi kepala rumah tangga, mungkin ada usaha,
Carilah dahulu, artinya ada prioritas yang Tuhan mau kita nyari kerajaannya, cari kebenarannya, itu yang utama. Koma berikutnya, maka semuanya akan ditambahkan buat kita. Itu sudah janjinya seperti janjinya kepada Yosua. Aku akan memberikan negeri ini. Wow, keren gak tuh? Siapa tahu kita di mana kita bertempat tinggal, Tuhan kasih segala sesuatu untuk kita berdiri bagi wilayahnya kita. Dan hari ini ada anak-anak Tuhan yang sudah bertindak untuk wilayahnya. Sudah masuk ke TikTok, WA, sudah status-status, Instagram ada. Yuk berdiri atas di mana engkau bertempat tinggal. Jangan nunggu nanti-nanti. Berkat Tuhan nanti kan juga kok datang sendiri. Enggak. Tuhan gak ajarin kita malas. Amsal 12 ayat 27 yang berapa minggu yang lalu atau bulan lalu saya sudah pernah khotbahkan di situ. Kalau yang malas tidak ada pemburuannya. Artinya bagian kita gak bisa terima. Karena apa? Kita menunda-nunda. Dan hari ini Yosua 1 ayat 2 dikatakan bersiaplah sekarang. Enggak, bersiaplah nanti. Sebentar lagi, minggu depan, bulan depan. Enggak, sekarang. Artinya ada yang kita prioritaskan, ada yang kita harus lakukan. Kita dahulukan untuk semua meraih janji-janjinya Tuhan. Amin. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua, prioritasnya yang kita harus tahu. Supaya janji-janji dan segala sesuatu yang sudah Tuhan janjikan dari Kejadian sampai Wahyu itu banyak sekali janji-janji Tuhan yang untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita supaya kita jadi apa? Jadi berkat di dalam keluargamu, di dalam keluarga besarmu, di dalam lingkungan daerahmu, bahkan untuk bangsa ini. Poin yang ketiga yang Tuhan mau ingatkan buat kita semua untuk meraih janjinya Tuhan. Yosua 1 ayat 2c. Kalau saya bilang ini ayat 2c. Seberangilah sungai Yordan ini. Seberangilah sungai Yordan ini. Artinya kita, Tuhan menyuruh kita untuk melangkah. Kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya atau pasal-pasal berikutnya, waktu Yosua menyuruh imam-imam yang mengangkat tabut Allah, dia suruh melangkah dan turun ke dalam sungai Yordan itu, terjadi mujizat. Air sungai Yordan itu terbelah menjadi bendungan-bendungan di kiri kanan, dan seluruh bangsa Israel bisa lewat itu sampai dia berkemah di depan sana. Artinya segala sesuatu kita meraih janjinya Tuhan. Poin yang ketiga, melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca semuanya itu, Yosua sangat memperhatikan dan mendengar seluruh perintah-perintahnya Tuhan. Step by step yang dilakukan, yang didengar oleh Yosua untuk dia lakukan, membawa bangsa yang Tuhan berikan kepadanya untuk membawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Yosua mendengar satu persatu perintahnya Tuhan. Ayat-ayat yang nanti kalau Bapak Ibu, kalau saya baca di sini, kita nggak pulang-pulang karena sangat luar biasa kitab Yosua ini. Dialah Yosua yang membawa bangsa atau biji matanya Tuhan, bangsa pilihannya Tuhan, masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Bangsa Israel adalah biji mata Tuhan, kita juga biji mata Tuhan. Amin. Dan kalau Israel bisa menginjakkan kakinya di tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, kita juga bisa menerima janjinya itu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kalau semua janji-janji Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan
sesuatu yang Tuhan titipkan buat kita, yaitu kita menjadi berkat. Poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan buat kita, melangkah. Gak ada lagi. Kalau kita melangkah, pasti ada mujizat seperti yang dilakukan imam-imam waktu Yosua bilang, melangkahlah, injakkanlah kakimu ke air sungai Yordan itu, dan itu terjadi mujizat. Begitu juga untuk kita. Kalau kita mau meraih janjinya Tuhan, melangkah. Kalau kita nggak melangkah, kita tidur-tiduran aja, nggak ada duit jatuh dari langit, dari atap rumah kita. Melangkah. Hari ini ada 3 poin yang Tuhan ingatkan buat kita semua untuk kita meraih janjinya Tuhan. Yang pertama, andalkan Tuhan. Udah nggak ada lagi yang kita mau andalkan. Mau kecantikan kita, fana. Mau kekayaan kita, ludes. Kalau api sudah melalap, ludes. Kepintaran kita, darah tinggi dikit hilang tuh. Mau apa lagi? Hanya mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Kehidupan saya dengan Pak Iksan dan anak-anak, kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan. Berapa hari yang lalu saya telepon Bu Esther, kalau bukan Tuhan kita nggak ada sampai hari ini. Betul? Kalau bukan Tuhan kita nggak ada sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan gereja ini pun nggak ada. Taruh hidupmu kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga taruh semua ke Tuhan. Gereja ini pun kami seluruh pengurus bahkan pekerja inti di tempat ini kita taruh ke Tuhan karena kita tahu kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Hanya Tuhanlah andalan kita. Ada hamba Tuhan kalau ngomong, kalau panggil Tuhan, love you. Karena saking dekatnya sama Tuhan, saking sayangnya sama Tuhan. Ada yang manggil bos, yang menghormati. Nah kita, Tuhan berkati ya, di beras habis ini habis. Kagak ada hormat-hormatnya. Andalin Tuhan sih iya, tapi Tuhan yang diperintah. Nah kita tidur. Nah hari ini firman ini katakan raihlah janji Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan. Yang kedua ada prioritas yang kita harus lakukan. Dan yang ketiga melangkah. Kalau kita nggak melangkah, apa yang mau kita terima? Dari terbit matahari sampai pada tenggelamnya, kita ada di kamar, tutup kamar, kunci kamar, tidur. Tidak bisa kita meraih janji itu karena orang malas jangan dikasih makan. Orang rajin akan menerima berkatnya. Itu sudah paten di dalam firman Tuhan. Kalau saudara hari ini melakukan firman itu dan meraih janji-janjinya Tuhan, dan hari ini Tuhan ingatkan buat saya dan Bapak Ibu semua, teman-teman semua di tempat ini, bagaimana meraih janji-janjinya Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersiap sekarang atau ada prioritas yang kita harus dahulukan dan melangkah. Amin. Dan saya percaya esok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan tahun berganti tahun, saudara dan saya akan meraih janji-janjinya Tuhan. Amin. Bersiaplah dari sekarang. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga tubuh jiwa rohmu, agar waktu Tuhan angkat dirimu menjadi orang kepercayaannya Tuhan, menjadi bendaharanya Tuhan di muka bumi, engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Seperti Tuhan ingatkan buat Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya supaya Yosua nggak sombong, di gue yang dibawa bangsa Israel. Tuhan sudah ingatkan dari awal. Berapa kali itu, berapa ayat Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau hari ini mujizat Tuhan terjadi buat saudara dan saya, kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap fokus kepada Tuhan dan menjadi berkat. Amin.
Ada pantun buat Bapak Ibu semua. Minta tolong cakepnya ya. Oke? Belum. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli pita. Marilah giat meraih janji Tuhanmu untuk mewujudkan harapanmu. Amin. Saya undang untuk imam musik maju ke depan. Yuk kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi atas hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, satu-satunya andalan kami. Kami mau memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami tahu saat kami mengandalkan dan memprioritaskan bahkan melangkah bersama dengan Tuhan, menggenapi janji-janji-Mu itu Tuhan nyata atas hidup kami. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Satu yang hamba-Mu percaya Tuhan, Firman-Mu gak tinggal diam, tapi hari ini Firman-Mu akan bekerja atas kami semua ya Tuhan. Nyatakan setiap anak-anak-Mu di tempat ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi berkat buat keluarga besarnya, dan menjadi berkat dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan buat Firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih buat yang Tuhan dari firman Tuhan. Kita bisa dari kehormatan Tuhan di sekolah. Pada waktu bisa silakan. Dalam bersama di dalam rumah. Apa di surga, terima kasih Bapak firman Tuhan yang telah disampaikan atas setiap kami Bapak. Aku berdoa Tuhan setiap firman yang telah disampaikan atas tempat ini Tuhan. Kami tidak hanya diam sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar setiap firman yang kami dengar hari ini itu tertanam di hati kami yang sungguh bertumbuh subur dan dapat kami dan berbuah pada buah yang kami hasilkan dapat dinikmati oleh semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami dimuliakan dari pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu Tuhan main menabur di tanah yang subur. Tuhan sendiri dari surga mengembalikan berlipat kali ganda dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan usaha kami, bahkan apapun yang kami lakukan yang berbuat Tuhan pasti berhasil dan beruntung. Kami sampai dengan siap memberi persembahan dengan rasa syukur sama-sama mendengar. Amin. Terima Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Bismi, silakan. Bismi. Ayo hari ini Bismi yang nyanyi. Iya, sekarang lagu Bismi. Ayo Bismi. Ini. Des. Hari ini kita akan menyaksikan penampilan dari Bismi. Ganti. Keluar dari tanganmu, kami rancangkan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diraup
Nanti yang bayar sendiri nih kayaknya. Mana seninya? Iya, jadi kita yang sudah pada berumur mungkin udah jadi penasehat. Kita ada tinggal sudut yang menikmati hadirat Tuhan. Jadi kita didelegasikan. Oh ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Nela. Kasih karunia Tuhan kepada Shenie. Puji Tuhan, kemarin Kamis Shenie juara 1 tingkat SMP Jakarta Utara. Saya bebas 50 meter dengan best time 32 detik 19. Dan puji Tuhan juga kemarin hari Sabtu yang diadakan Kementerian Kesehatan di Rasuna Said, Shenie mendapatkan juara 3 jenjang KU12 dan medalinya besok yang masih pejabat kementerian. Serta jemaat-jemaat DKI Bethlehem yang selalu mendukung, mensupport dan selalu mendoakan kami sekeluarga. Ini semua bukan gagal perkasa Shenie, tapi Tuhan yang utama. Ya. Terima kasih semuanya. Jadi puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu sore malam hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk kami meraih janji-janji Tuhan. Ada bagian kami yang harus kami lakukan Tuhan, yaitu kami terus mengandalkan Engkau Tuhan dan terus melangkah. Ada tindakan yang harus kami lakukan Tuhan. Mampukan kami Tuhan dan kami melangkah di dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan, janji-janji Tuhan itu Tuhan boleh tergenapi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kami Tuhan. Berkati pelayanan Ibu Mary Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Gembala kami di tempat ini. Berkati Tuhan Pak Gembala, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang semakin sempurna Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan demi pemulihan atas Pak Gembala Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan atas Pak Gembala, Bu Gembala Tuhan. Kemanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan, kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Dan kami berdoa perlindungan Tuhan sempurna atas Pak Gembala, Ibu Gembala, ketiga anaknya, mantu serta cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan mereka Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Kehidupan mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang di luar sana, bahkan kami di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat setiap jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan, baik yang online maupun yang onsite Tuhan. Kami percaya berkat yang sama juga Tuhan curahkan atas setiap kami. Diberkatilah setiap istri yang ada Tuhan, suami yang ada, anak-anak yang ada Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, apa saja yang kami kerjakan, Engkau yang memberkati Tuhan, bahkan Tuhan buat berhasil, bahkan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit sudah menerima kesembuhan itu ya Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan kelegaan ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sore malam hari ini Tuhan. Apapun bagian kami Tuhan, kami percaya bahwa setiap jerih lelah dari teman-teman Tuhan perhitungkan ya Bapa. Dan Engkau akan memakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, lewat talenta yang mereka punya Tuhan. Biarlah kehidupan mereka Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan di tempat mereka bekerja, dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau bersyafaat untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk Dirgahayu yang ke-81 Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu atas bangsa kami Tuhan, perlindungan-Mu atas bangsa kami Tuhan, mata-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden Tuhan, DPR, MPR ya Tuhan, aparat pemerintahan yang ada Tuhan, yang ambil bagian dalam pemerintahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang-orang yang duduk di pemerintahan, Engkau yang memilih dan menempatkan mereka ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada wibawa ilahi turun atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan adil, jujur dan bijaksana Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang terkena musibah gempa Tuhan saat ini atau musibah apapun Tuhan, kami juga berdoa perlindungan Tuhan atas mereka Tuhan. Engkau yang berjaga-jaga atas mereka ya Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang utus setiap orang-orang ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat setiap warga yang mengalami musibah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk sinode kami JKI ya Bapa. Terima kasih untuk sinode JKI ya Tuhan, yang dimana gereja-Mu bernaung ya Bapa. Kami memberkati ya Tuhan setiap pengurus yang ada ya Tuhan, dari ketua ya Tuhan sinode Tuhan, bahkan setiap jajaran yang ada Tuhan di dalam sinode ini Tuhan. Kami berdoa ada pengurapan Tuhan, sehingga mereka boleh bersinergi ya Tuhan untuk menaungi gereja-gereja yang ada di bawah JKI ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui sinode ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, kami serahkan ya Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan 1 minggu ke depan ya Bapa. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami akan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Jemaat dijemput berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan
damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah itu di dalam nama Tuhan